sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimil tullabi wa musahhilil khair liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya mu'min. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslim. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'an fi yawmina ilal hisabi yakunu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para ibu hajjah, para ustadzah dan segenap jamaah majlis taklim Masjid Al-Abrar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah sore hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sekarang di halaman 153, baris keempat sekarang. Baris keempat dari atas. Wa huma la ya'lamu. Begitu ya, Bu? Ya, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huma law ya'lamul mar'u baina yadayil musalli ila sutrati madza alaihi minal ithmi lakana ayyakifa arba'ina kharifan khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Ini masih membahas pentingnya sutroh atau penghalang ketika kita sholat sendirian terutama dan bukan di masjid. Kalau sholat bukan di tempat sholat, bukan di masjid, bukan di langgar, biasanya nggak ada pembatasnya untuk tempat sholat kita. Saat tidak ada pembatasnya, maka disunahkan kita membuat pembatas. Sebutannya Rasulullah menyebut sutroh, yaitu penghalang yang membatasi antara dirinya kita dengan tempat sujud kita. Itu adalah tempat di mana orang nggak boleh lewat. Namanya sutroh. Sekarang sudah ada sejadah, sutroh bisa berupa sejadah. Ada kompasnya sekarang ya, Bu. Sejadah ada kompasnya. Sekarang ada karpet bisa jadi sutroh, bisa jadi penghalang. Untuk yang sholatnya bukan di masjid, yang sholatnya bukan di musola, belum ada pembatasnya, maka sunnah didiriin sutroh. Taruh aja di depannya, taruh amplop asal jangan kepikiran aja duit berapa itu ya dari ibu-ibu. Yang penting taruh di depan dan disunnahkan agak ke kanan
Kalau kita sholat, ini ancur-ancur sujud kita di sini, dia agak ke kanan sini, taruh sebelah kanan, untuk membatasi bahwa antara dirinya kita dengan sutroh ini adalah tempat sholat yang tidak boleh orang lewat di situ. Kalau kita sudah pasang sutroh, sudah pasang penghalang, kemudian ada orang yang mau lewat, maka sunnah, nggak wajib sunnah, kita berhentikan ini, kita halangi. Asal jangan membatalkan sholat, jangan terus membatalkan sholat atau mengganggu sholat kita. Kalau 3 kali berturut-turut batal sholat kita, mendingan diemin aja. Ya itu mah bangetan, lewat begitu, emaknya kemana, lakinya lagi sholat, anaknya nggak dijagain. Jadi kalau 3 kali berturut-turut batal. Atau boleh kita nggak usah halangi, sekiranya mengganggu kekhusyuan kita, biarin aja lewat, toh cuma sekali aja dilewat, nggak apa-apa. Sunnah kalau kita sudah pakai sejadah, sunnah kita halangi. Tapi kalau kita nggak pakai apa-apa, ya salahnya sendiri. Orang sholat nggak pakai apa-apa, orang lewat begitu aja. Apalagi sholat di tempat yang memang bukan tempat sholat, gosok namanya, di tempat yang memang tempat umum, udah ketahuan itu pasar Kedip bu, pasar Kedip kan ada lorongnya tuh. Nah sholat di situ nggak pakai penghalang, salah dewek, salah sendiri. Orang itu tempat umum dipakai sutroh, maka nggak boleh kita sholat ada orang lewat dihalangi begini, nggak boleh. Yang salah kita haram malah melarang orang sholat, melarang orang lewat maksud saya. Kenapa? Karena memang itu adalah jalanan orang, bukan tempat sholat. Ini yang perlu diperhatikan dalam adat atau tata krama kita saat ibadah. Memang ibadah harus ditempatkan di tempat-tempat yang khusus. Kalau ibadahnya berupa ibadah khusus atau mahdoh seperti sholat, ya tempatnya musola, langgar. Ibadah khusus seperti baca Al-Quran, ya tempatnya masjid atau rumah sendiri. Bacain rumahnya Al-Quran, jangan baca Al-Quran di taman, baca Al-Quran di Malioboro. Tahu Malioboro bu? Foto-foto itu namanya make fasilitas umum, haram hukumnya. Orang lewat di situ jadi susah, jadi sulit, tidak boleh. Kita boleh membuat pembatas untuk sholat kita kalau tempatnya adalah tempat yang memang halal kita pakai, tempat kita sendiri atau tempat keluarga, atau memang tempat yang diwakafkan untuk ibadah. Kalau tempat yang tidak diwakafkan untuk ibadah tapi fasilitas umum, nggak boleh kita pakai penghalang, pakai sejadah nggak boleh. Nah berikut ini juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasannya Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamul mar'u baina yadayil musalli." Andai orang yang lewat itu mengetahui apa yang ada di antara di depannya orang yang sholat, ila sutrati, hingga penghalang, mada alaihi, ada apa di mada alaihi minal ismi, apa yang terdampak atau yang terkena pada orang yang lewat itu berupa dosa, lakana ayyaqifa arba'ina kharifan, maka sungguh berdiri berhenti 40 tahun, khairan berbuat kebaikan, lahu bagi orang tersebut, khairan lahu bagi orang tersebut, min ayyamurra baina yadayhi, ketimbang harus berjalan di antara kedua tangan atau di depannya orang yang sholat. Sabda Rasulullah SAW, andai orang yang lewat tahu betapa besar dosanya lewat di depan orang sholat yang sudah pakai sejadah, andai orang yang lewat tahu betapa besarnya dosa lewat di depan orang yang sudah pakai sejadah, maka sungguh mendingan dia nggak berbuat apa-apa selama 40 tahun. Artinya 40 tahun nggak berbuat apa-apa, nggak ada amal, mendingan begitu. Mendingan nggak ada amal 40 tahun, nggak ada kebaikan, nggak sholat, nggak apa, mendingan begitu dibanding lewat di depan orang sholat. Artinya lewat di depan orang sholat ini hukumnya dosa besar. Lebih baik 40 tahun nggak melakukan amal apa-apa ketimbang lewat di depan orang sholat. Ini menunjukkan bahwa dosa besar kita lewat di depan orang yang sholat yang sudah ada pembatasnya, dan sholatnya juga di tempat-tempat yang memang diperbolehkan untuk sholat. Oleh karenanya
Di masjid-masjid ada pembatas seperti ini, karpet, kemudian ada juga tali, biasanya zaman dulu ada tali atasnya, atau ubinnya, keramiknya sengaja dipakai yang modelnya ada garisnya, dibedain warna. Itu udah sebagai penghalang, udah sebagai batas sholat kita. Ada orang sholat dekat tiang sini Bu, dekat tiang, atau orang sholat di sini, saya lewat di sini nggak apa-apa. Kenapa? Udah ada pembatasnya, karena udah ada garisnya, garis pembatas. Ini diperbolehkan. Yang dosanya besar, udah ketahuan ini pembatasnya, saya lewat di sini, lewat di depan orang yang sholat, di depan sejadah atau di depan pembatas itu, ya sambil ngeledekin lagi. Dosa besar itu, dosanya benar-benar besar, sungguh-sungguh besar. Lebih baik nggak melakukan amal kebaikan selama 40 tahun ketimbang harus dosa, yakni dosa lewat di depan orang yang sholat. Ada perbedaan memang Ibu, ada pembedaan. Sebagian ulama membedakan ini untuk orang yang mengerti dan paham dosa besar. Untuk orang yang mengerti dan paham dosa besar, udah ngaji, kemudian orang dewasa, maka kita wajib kita membuat penghalang, menghalau dia supaya nggak lewat. Tapi kalau untuk orang yang belum balik atau belum ngaji dan dia belum tahu apa-apa, maka kita tidak wajib. Boleh tapi tidak wajib. Tidak wajib menghalaunya. Anak kecil lewat misalnya, ya udah lewat aja nggak apa-apa. Tidak wajib. Karena memang belum mukallaf atau belum dewasa dan belum terkena hukum. Atau ada orang baru masuk Islam, nggak tahu hukumnya, lewat, ya boleh kita kasih menghalau, tapi tidak wajib. Kita halau pakai tangan kita, tapi tidak wajib. Nanti selesai sholat baru dikasih nasihat, selesai sholat baru dikasih tahu. Ini pentingnya penghalang seperti sejadah atau sorban atau apapun yang menjadi batas sholat kita. Wa Tabraniyu inna sutratal imami sutratu man khalfahu. Sesungguhnya ini dari Imam Tabrani, kata Rasulullah, sesungguhnya penghalangnya imam adalah sutratu man khalfahu, adalah penghalang orang yang di belakangnya. Penghalangnya imam adalah penghalang orang yang di belakangnya. Saya sholat, Anda ini belum ada batas karpet, belum ada batas garis-garis. Saya sholat di sini, belum ada garis Bu, saya sholat di sini. Nah kemudian di belakang ada jamaah, ada 10 orang. Kalau saya tidak buat sejadah, kalau saya tidak buat tempat untuk sholat saya, maka batas sholat atau batas tempat saya sholat itu adalah batasnya orang yang di belakang saya makmum. Jadi kalau saya sholat di sini, kemudian ada orang yang lewat di sini, boleh. Kenapa? Karena pembatas saya di sini. Pembatas imam itu mana? Pembatas imam itu adalah makmum yang di belakang. Makmum yang di belakang batasnya mana? Adalah tempat berdiri saya. Jadi begitu seterusnya. Andai sudah ada imam, maka imam itu jadi batas untuk makmum yang di belakang imam. Makmum yang sebelahnya lagi, makmum yang belakangnya lagi, batasnya adalah tempat berdiri makmum yang pertama. Dan seterusnya begitu. Bisa dipahami ya. Makmum yang ke belakang seterusnya itu batasnya adalah kaki orang depannya, itu batasnya. Terus bagaimana batasnya imam? Batasnya imam adalah orang yang di belakang imam atau shaf pertama. Imam sholat di sini, saya sholat di sini, maka batas saya itu adalah makmum shaf pertama. Andai ada orang berjalan di samping saya, nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena batas saya adalah batas makmum yang pertama. Namun di depan sini, ya tetap di depan sini imam tetap punya batas atau garis lurus yang satu ancer-ancer dengan tempat sujud dia. Itu yang nggak boleh dilewatnya sebelah sini aja. Yang sebelah kiri kanannya imam boleh. Sebelah kiri kanannya imam itu berarti di depan shaf pertama itu masih diperbolehkan lewat. Islam mengajarkan seperti ini supaya kita tahu aturan dan supaya kita juga tidak sewenang-wenang, supaya kita juga nggak mentang-mentang sholat, orang lewat aja nggak boleh, orang lewat aja diomelin sama dia, tunggu dulu,
Yang diomelin yang bagaimana? Kita udah nurunin aturan belum? Aturan yang tadi kita bahas. Apakah sholatnya di tempat umum atau di masjid? Lihat-lihat. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Ini juga dilihat orang yang kita larang itu tahu apa enggak. Kalau orang yang kita larang ini enggak tahu, emang dia baru masuk Islam, emang dia masih kecil, maka kita tidak wajib amar ma'ruf. Tapi bagaimana? Yang wajib ajarin dulu. Kalau udah diajarin, baru kita larang kalau dia berbuat buruk. Ini yang namanya nahi mungkar, harus dipertimbangkan. Nahi mungkar, orang yang melakukan kemungkaran itu harus orang yang sudah dewasa dan dia punya keyakinan bahwa yang dia lakukan salah. Kalau dia nggak punya keyakinan yang dilakukan salah, kita nggak bisa nahi mungkar, kita nggak bisa mencegahnya. Kemarin saya contohkan, orang yang pergi ke gereja, memang dia umat Kristen, umat Kristiani. Apakah dia punya keyakinan bahwa ke gereja salah? Enggak, maka kita melarang dia nggak boleh. Itu bukan nahi mungkar namanya. Itu namanya salah kaprah. Nahi mungkar itu artinya mencegah kemungkaran yang memang sudah diyakini oleh pelakunya bahwa itu mungkar. Nah, sedangkan ini umat Kristen nggak pernah meyakini bahwa itu mungkar, itu ibadah, maka kita nggak boleh melarang dan mencegahnya. Itu namanya lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ini sunnah-sunnah yang boleh kita laksanakan menjelang kita sholat. Bikin pembatas sejadah atau sorban atau apa untuk tempat sholat kita, ini hukumnya sunnah. Berikut ini juga kesunatan dalam sholat. Kesunatan dalam menjelang sholat. Dalam posisi kita menjelang sholat, maka disunahkan wa tasbihun wa tahmidun wa takbirun wa tahlilun wa istighfarun ashron. Kapan itu? Idza aradal qiyama ila shalah, ketika hendak berdiri menuju sholat. Ketika kita hendak berdiri menuju sholat, sudah selesai iqamah sudah, maka kita disunahkan subhanallah 10 kali. Disunahkan juga kita alhamdulillah 10 kali. Takbir juga, Allahu akbar 10 kali juga. Kemudian tahlil, la ilaha illallah 10 kali juga. Satu lagi istighfar, astagfirullahaladzim. Disunahkan sebelum kita melaksanakan sholat. Habis qomat, udah dengar kita qomat, kemudian disunahkan kita hendak berdiri baca tasbih 10, tahmid 10, takbir 10, tahlil 10, yang terakhir istighfar 10. Jadi ada 5. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, masing-masing 10. Ini bagus untuk membersihkan hati kita, untuk membersihkan ruh kita, membersihkan jiwa kita, agar saat kita berdiri melaksanakan sholat, maka sholat kita benar-benar lillahi ta'ala. Sholat kita benar-benar karena Allah, bukan karena yang lain. Ditutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim 10 kali, baru kita sholat. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Dalil berupa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. 5 rawah Ibnu Sunni an Ummi Rafi annaha qalat, bahwasannya Ummu Rafi berkata, ya Rasulullah, ada seorang namanya Ummu Rafi bertanya, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan aku satu amalan ya'juruni Allahu azza wa jalla alaih, yang Allah akan membalas kepadaku. Qala, bersabda Rasulullah, ya Ummu Rafi, wahai Ummu Rafi, idza qumti ila shalah, ketika engkau berdiri hendak melakukan salat, fasabbihillaha ta'ala ashron, maka baca tasbih, sucikanlah Allah dengan membaca tasbih 10 kali.
wa hallilihi, dan baca tahlil asyran 10 kali, wahmadihi, dan pujilah Allah, maksudnya baca alhamdulillah asyran 10 kali, wa kabbirihi, dan baca takbir 10 kali asyran, wastaghfirihi asyran, dan mohonlah ampun kepada Allah, maksudnya istighfar 10 kali. Ini dalil hadisnya. Memang Rasulullah memerintahkan. Ada orang namanya Ummu Rafiq, Bu. Ummu Rafiq perempuan sama kayak ibu-ibu, tanya sama Rasulullah, kasih saya amalan ya Rasulullah. Ummu Rafiq kalau mau sholat baca tasbih 10 kali, baca alhamdulillah 10 kali, takbir 10 kali, la ilaha illallah atau tahlil 10 kali, dan istighfar 10 kali. Itu amalannya. Amalan sebelum kita melaksanakan sholat. Sunnah hukumnya dan bagus. Bagus dilaksanakan. Fa innaka idza sabbahti qala Allah taala hadali. Ini masih sabda Rasulullah. Fa innaki idza sabbahti, wahai Ummu Rafiq, ketika engkau membaca tasbih, qala Allah taala hadali. Allah berfirman, Allah berkata, ini untukku, tasbih ini untukku. Subhanallah, kata hamba. Allah jawab, hadali, ini buatku. Wa idza halalti qala Allah taala hadali. Ketika engkau mengucapkan tahlil la ilaha illallah, maka Allah menjawab, ini juga untukku. Wa idza hammadti, ketika engkau membaca alhamdulillah, qala Allah taala hadali, ini untukku. Wa idza kabbarti, ketika engkau bertakbir, qala Allah taala, Allah berfirman, hadali, ini juga untukku. Yang terakhir istighfar. Wa idza astaghfarti, ketika engkau membaca istighfar, qala Allah taala, qad fa'altu dzalik, aku sudah lakukan itu semua. Maksudnya ampunan, aku sudah kasih ampun. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dalam setiap bacaan-bacaan kita yang ada dalam sholat seperti Al-Fatihah, itu Allah mendengar. Bahkan sebagian Allah menjawab juga. Waktu kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, Allah menjawab, ini hambaku jamaah al-abror nih, anggota jamaah al-abror, ini lagi memujiku. Hamadani abdi, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Allah jawab, setiap ayat itu Allah jawab dari Fatihah. Demikian juga tasbih, takbir, tahmid, tahlil, ini Allah jawab juga. Waktu kita mengucapkan subhanallah, iya untukku, subhanallah, iya itu untukku, subhanallah itu untukku. Artinya maha suci Allah, iya aku memang maha suci, untukku. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillah itu untukku, segala puji bagi Allah, iya memang pujian milikku, iya itu untukku. Dijawab sama Allah setiap alhamdulillah. Begitu juga setiap takbir, Allahu Akbar, iya itu untukku, betul aku maha besar, iya itu untukku, kata Allah. Allah jawab. Tahlil juga begitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah menjawab, ini juga untukku, betul tidak ada Tuhan selain aku, Allah jawab. Yang empat ini Bu, Allah senantiasa menjawab, hadali, iya ini buat saya, ini buat aku, ini untukku dari hambaku, Allah jawab. Saat kita terakhir mengucapkan astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung, Allah jawab, udah, kata Allah. Udah, tahu udah saya ampunin, kata Allah. Belum sholat aja udah diampuni sama Allah. Ini mengucapkan astagfirullahaladzim, udah, astagfirullahaladzim, tenang aja, astagfirullahaladzim, iya ampunin pokoknya. Nanti begitu kita mulai ruku, kita ruku udah selesai berdiri baca surat, kita ruku, dosa-dosa yang ada di pundak kita rontok semua. Kedengeran nggak Bu ada dosa jatuh? Kedubrak gitu. Begitu kita berdiri i'tidal, kemudian turun, Allahu Akbar, sujud,
dosa-dosa yang ada di pundak, di bahu dan kepala juga gugur semuanya ke dalam tangan. Semua terhapus dengan gerakan-gerakan yang ada dalam sholat kita. Waktu kita selesai fil alamina innaka hamidum majid, ditambah lagi dengan doa-doa, kita ucapkan assalamualaikum, insyaallah itu dosa-dosa udah terhapus semua. Amin. Enak gak Bu? Oleh karenanya Rasulullah bilang perumpamaan sholat untuk umatku itu seperti seseorang yang di depan rumahnya ada sungai mengalir jernih airnya, dan orang itu mandi sehari 5 kali dengan air yang jernih itu. Apakah masih tersisa kotoran-kotoran kalau udah 5 kali mandi, 5 kali sehari mandi? Apa masih ada bau ketek Bu? Masih ada kagak Bu? Nggak ada. Masih ada nggak kira-kira muka kusut kalau udah mandi 5 kali sehari? Nggak ada, seger aja bawaannya. Kalau udah mandi 5 kali sehari, kira-kira masih ada nggak keringet-keringet yang nempel, nggak enak, lengket di badan? Nggak ada. Begitu juga sholat. Sholat itu demikian. Mulai dari kita hendak sholat baca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Allah, ya itu untukku. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah aku ampuni, udah aku hapus. Mulai dari sholat Allahu akbar, kita merasa kecil, cuma Allah yang besar. Dalam hati kita buang selain Allah. Dalam hati kita cuma ada Allah yang besar. Semuanya kecil, pekerjaan kecil, urusan anak kecil, urusan rumah tangga juga kecil, urusan utang kecil, semuanya kecil, dibuang tuh waktu Allahu Akbar. Dalam hati cuma ada siapa Bu? Allah. Di dalam sholat terhapus semua dosa-dosa. Maka selesai dari sholat itu kita seger lagi seperti orang yang habis mandi. Nggak ada lagi keringat-keringat yang lengket, nggak ada lagi bau-bau yang nggak enak. Itu seharusnya sholat kita seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya Bu ya. Kita latih mulai dari asar nanti, kemudian maghrib, isya, subuh, zuhur, asar lagi terus. Insya Allah itu nggak ada dosa-dosa yang tertinggal. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah. Kayak orang yang punya rumah di depannya ada sungai mengalir, airnya jernih. Sungainya mengalir, bukan kolam renang Bu. Kalau kolam renang kan lama-lama butek juga. Kalau ini mengalir, kalau mengalir mah nggak bakal butek. Airnya baru terus, airnya ganti terus dan membawa kotoran-kotoran kita dibawa sama air itu dan dihapuskan. Kita amalkan nanti, kita baca sebelum sholat, baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan mohon istighfar kepada Allah. Ini bagian terakhir dari kesunatan-kesunatan sholat. Jadi sempurna sekali sholat kita kalau kita lakukan fardunya tentu, syarat-syaratnya juga harus ditambah dengan sunnah, pakai sejadah, baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, pakai siwak. Ingat Bu siwak Bu? Yang kemarin juga pakai siwak sebelum sholat. Kemudian pakai pakaian yang rapi, jangan cuma mukena doang, dalamannya kagak pakai apa-apa. Harus double, cakepnya double. Sah nggak Ustaz? Ya sah sih, ya sah. Cuma cakepnya pakaian double, pakai sarung dalamnya. Jangan cuma pakai selembar doang, jangan. Itu sunnah-sunnah sholat. Nah sunnah-sunnah sholat ini kita amalkan, kita lakukan. Insya Allah sholat kita nanti sedikit-sedikit perlahan-lahan akan Allah sempurnakan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.